Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Labirin, Laboratorium Inspiratif dan Informatif. Selamat datang di podcast Labirin pada hari ini. Tema podcast hari ini adalah berkarya setelah kampus, cerita alumni yang menginspirasi. Seringkali kita memandang masa lalu sebagai bagian yang telah kita tinggalkan. Namun apa yang terjadi ketika kita mulai merenung kembali, mengingat kembali jejak-jejak yang telah kita tinggalkan sebelumnya? Apa yang bisa kita pelajari dalam perjalanan hidup orang-orang yang telah berjalan di jalur sebelum kita sebelumnya. Di sini kami tidak hanya melihat ke belakang untuk bernostalgia semata, kami menemukan berbagai kisah inspiratif, pengetahuan berharga, dan wawasan mendalam dari para alumni Fakultas Hukum tentunya, yang telah mencapai beragam kesuksesan di dunia kerja dalam karir mereka. Bersama kita akan menjelajahi cerita-cerita mereka yang menginspirasi, mengeksplorasi tantangan yang mereka hadapi, dan juga menggali pelajaran hidup yang berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Bersama saya Sri Ratu Nurmanisa Arisa Putri selaku host, dan juga dengan narasumber hebat kami pada siang hari ini, Bapak Ansori. Bagaimana Pak perjalanannya ke Jogja? Sudah jauh-jauh datang dari Pontianak untuk datang ke Fakultas Hukum, tentunya di Laboratorium Hukum ini sangat luar biasa seperti itu Pak. Mungkin bisa menceritakan dulu bagaimana kesan perjalanannya dari Pontianak sampai ke sini. Ya, alhamdulillah sehat. Kemudian beberapa kali 2 minggu yang lalu juga habis dari Jogja. Kemarin itu hujan, sekarang panas, ya. Jadi alhamdulillah bisa kembali. Selain dari Pontianak Kalimantan Barat, terasa Jogja ini kota kedua. Gitu banyak kisah, banyak kenangan, banyak memori yang melekat di Jogja, bahkan sampai mendapatkan pasangan istri juga dari Jogja, sama-sama alumni Fakultas Hukum UNY, dan alhamdulillah bisa kembali ke kembali ke rumah, kembali ke Fakultas Hukum UNY. Gitu Mbak. Siap Pak. Nah mungkin sebelum kita berbincang terlalu jauh mengenai perjalanan Bapak mulai dari kuliah hingga sekarang merintis karir jauh di Pontianak seperti itu, mungkin saya akan membacakan profil Bapak terlebih dahulu. Jadi Pak Ansori ini merupakan putra kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 18 Juli tahun 1987. Kemudian Pak Ansori ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun 2005 sampai 2009 dengan konsentrasi Law and Criminal Justice System. Kemudian beliau juga melanjutkan program pasca sarjana Fakultas Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2010 hingga 2012. Kemudian beliau juga menempuh program studi doktor ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini. Pada saat kuliah juga di Yogyakarta, Pak Ansori juga aktif berorganisasi, salah satunya sebagai Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau yang sering kita kenal dengan Permahi, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi PW Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Barat. Pak Ansori juga dikenal sebagai Ketua Yayasan Sultan Hamid II dan merupakan penggagas berdirinya program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak pada tahun 2017. Nah, saat ini juga beliau menjabat sebagai dekan pertama Fakultas Hukum Universitas Pontianak periode 2020-2024. Untuk selanjutnya sampai dengan sekarang aktif sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan juga sebagai Wakil Sekretaris Majelis Hukum dan HAM MPP Muhammadiyah dan juga sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Kalimantan Barat, sekaligus juga sebagai anggota Dewan Kehormatan Ikadin atau Ikatan Advokat Indonesia Kalimantan Barat, dan juga berbagai organisasi lainnya yang pernah diikuti oleh Bapak hingga saat ini. Selain berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum juga, Bapak Ansori juga sebelumnya ikut dengan berbagai kegiatan seperti sebagai advokat atau konsultan hukum sejak masa kuliah hingga sekarang. Juga beliau ini mengikuti berbagai pendidikan peningkatan kapasitas ataupun kompetensi advokasi hukum, seperti salah satunya
advokasi pendidikan, advokasi mahasiswa, kemudian pelatihan kepengacaraan, teknik dan strategi penanganan perkara pidana, dan juga berbagai pendidikan dan pelatihan lainnya yang menunjang karir Bapak seperti itu. Kemudian selanjutnya selain sebagai akademisi juga, Bapak Ansori juga aktif melakukan berbagai penelitian. Salah satu penelitiannya yang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat yaitu berjudul Delik Terhadap Keamanan Negara atau makar di Indonesia sebagai suatu analisis yuridis normatif pada studi kasus Sultan Hamid II. Selain itu juga atas keaktifan Bapak Ansori ini di bidang sosial budaya dan advokasi yang dilakukannya terhadap sejarah Sultan Hamid II dan Lembaga Negara Republik Indonesia Garuda Pancasila. Kemudian Bapak ini diberikan penghargaan berbentuk penobatan gelar kehormatan dan kebangsawanan dengan gelar Tengku Wira Arya yang diberikan oleh Sultan Pontianak ke-8, yaitu Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri di Istana Kodria, Kesultanan Pontianak pada tanggal 24 Oktober tahun 2015. Dan baru-baru ini beliau juga ternyata sebagai penerima penghargaan Alumni Achievement Awards tahun 2023 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagai suatu kebanggaan yang luar biasa, Bapak alumni Fakultas Hukum yang mendapat dan juga dari rekan jejak dan jam terbangnya sungguh luar biasa, Bapak. Itu sebagai suatu kebanggaan bagi kita semua, apalagi para instruktur dan juga mahasiswa pada umumnya seperti itu, Pak. Nah, mungkin sebelum terlalu jauh juga, saya sedikit terpantik dari salah satu profil Bapak yang menyatakan bahwa Bapak ini adalah penggagas ataupun pendiri dari Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Mungkin kalau saya sendiri sudah membaca profilnya ya Pak, tapi mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, apa sih yang menjadi alasan Bapak mendirikan Fakultas Hukum di Universitas Pontianak? Apa yang menjadi keluh kesah pada saat itu Pak? Mungkin bisa diceritakan untuk teman-teman mahasiswa lainnya. Kalau kaitannya dengan pendirian Prodi Hukum atau Fakultas Hukum UIN Pontianak yang berdiri tahun 2017 seperti Mbak Raffi bilang tadi, itu karena memang banyak hal alasan mengapa kami membentuk Fakultas Hukum di Pontianak gitu. Karena selain pertimbangannya adalah memang jumlah dari Fakultas Hukum di Pontianak Kalimantan Barat itu sedikit, ya karena ada satu, dua, atau tiga kampus negeri dan swasta di situ, jadi dibutuhkan lebih banyak lagi Fakultas Hukum. Dan kemudian dan dengan pertimbangan yang lain, tapi kalau pertimbangan secara individu gitu, karena sejak dulu kalau kita kuliah di Jogja gitu ya, kita kuliah di Jogja itu kan kita seringkali dituntut selalu menciptakan, selalu mengkreat, selalu membuat sebuah daya cipta, selalu memproduksi sesuatu. Nah, kemudian terinspirasi pula pada saat itu dengan ucapan pada saat itu saya wisuda S2 di Universitas Indonesia, rektornya itu adalah Profesor Gemilang Sumantri. Jadi di hadapan ribuan jumlah wisudawan pada saat itu dikatakan bahwa kita tidak menciptakan tidak hanya sekedar menciptakan wisudawan atau lulusan yang mencari lapangan pekerjaan, tapi yang menciptakan lapangan pekerjaan atau menciptakan sesuatu itu bermanfaat untuk orang banyak gitu. Itu salah satu yang membuat inspirasi saya terinspirasi gitu ya. Termasuk juga dengan di Jogja terutama karena kita merantau dari daerah-daerah, karena Jogja ini kan miniaturnya Indonesia ya, kota pendidikan ya, kota pendidikan sejak dulu, dan kota aktivis mahasiswa juga, yang memang para mahasiswa, aktivis mahasiswa atau seluruh penduduk Jogja pada saat itu yang notabene adalah anak muda gitu. Kemudian menjadi kebiasaan
aktivitas yang dilakukan adalah menciptakan sesuatu gitu. Semoga hal itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, ini juga menyambung dari yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan bagaimana kemudian setelah lulus terinspirasi dengan setelah wisuda kita harus bagaimana dan harus membangun seperti apa di daerah kita masing-masing. Nah, ini menyangkut dari hal itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian Bapak merencanakan karir setelah lulus dari universitas, entah itu setelah lulus dari Fakultas Hukum UNY, dari Universitas Indonesia, dan hingga saat ini sudah menempuh program studi doktor seperti itu. Apa yang kemudian hal-hal yang direncanakan Bapak ke depannya, hal-hal besar seperti apa yang Bapak rencanakan ke depannya? Gitu. Kalau plan atau perencanaan mahasiswa itu kan tentu punya plan ya, di mulai dari atau sejak dari mahasiswa, sejak kuliah di Fakultas Hukum UNY, saya memang terlibat di beberapa organisasi, salah satunya di Perhimpunan Mahasiswa Indonesia sebagai menjadi ketua di DPC Permadi DIY, dan kemudian di beberapa organisasi yang lain termasuk BEM ya, advokasi dan seterusnya. Nah itu kemudian menjadi tolak ukur pula pembelajaran kita baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi itu salah satu faktor pendukung begitu, faktor pendukung yang kemudian bisa memastikan keberhasilan plan yang sudah kita susun tadi itu di luar, apakah itu setelah lulus kuliah atau pada saat kuliah atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang akan direncanakan gitu. Nah, itu kemudian sampai begitu selesai berjalan, ya kehidupan tidak selalu mulus berjalan gitu kan, dan kemudian kita selalu pasti ada hambatan-hambatan, tapi itu sebagai tantangan saya kira. Kemudian disitulah kita diuji apakah kita bisa survive atau tidak dalam pekerjaan, dalam merealisasikan sesuatu atau dalam rencana kerja tadi yang saya katakan tadi. Gitu Mbak. Baik, mantap sekali ya Pak ya. Apa sih yang menjadi pelajaran ataupun pengalaman dari kuliah Bapak seperti jadi hal terbesar seperti apa yang kemudian menjadi pembelajaran Bapak untuk berarti dari pengalaman ini saya harus seperti apa dan bagaimana, mungkin bisa dijelaskan. Nah yang kemudian dari pengalaman tadi itu kan juga harus seiring berjalan dengan kapasitas yang kita miliki. Kita harus membentuk kapasitas, kapabilitas, atau kualitas kita dalam berinteraksi, dalam mempertajam ilmuwan gitu ya maksudnya, yang kemudian didapatkan dari berbagai tempat, misalkan di kelas secara teoritik kita pelajari gitu, secara aplikatif kita realisasikan, kita aplikasikan di organisasi misalkan. Nah, organisasi misalkan yang saya ikuti Perhimpunan Mahasiswa Indonesia itu kan organisasi calon kader penegak hukum. Kemudian selain secara aplikatif tadi, kita juga harus memiliki jejaring-jejaring yang kuat. Interaksi kita harus luas, kita harus memiliki banyak teman, kita harus mudah untuk berinteraksi kepada semua orang, di semua kalangan, di semua lini, di semua aspek ilmuwan bahkan, dan kemudian itu nanti akan menuntun kita dalam sebuah keberhasilan atau target keberhasilan tadi kita itu. Maka dari itu perjalanan panjang yang saya ceritakan tadi itu tidak saya kira juga para alumni yang lain gitu dari FHUNY yang hari ini sudah tersebar di mana-mana dan juga banyak yang sukses begitu dengan kisah, cerita, pengalaman hidup dan hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan mereka masing-masing gitu ya. Nah tadi juga sudah dibahas terkait Bapak sekarang sudah menempuh program studi doktor. Nah dari beberapa tahun ke belakang ini setelah lulus dari S1 dan lulus dari S2, apakah pada saat itu Bapak langsung mendapatkan pekerjaan atau pada saat itu masih magang ataupun memiliki pekerjaan sampingan seperti itu Pak? Atau langsung jadi dosen? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Saya tidak langsung dari jadi dosen. Jadi saya memulai karir saya itu dari dunia praktek dunia hukum. Jadi sejak 2009 saya selesai itu 3 tahun 6 bulan atau 3 tahun 7 bulan kalau tidak salah saya, dari 2005 sampai 2009.
Kemudian saya langsung dipanggil di salah satu law firm di Jakarta, almarhum Hasan Lubis, saya partner dengan anaknya di Jakarta. Jadi itu berkat juga jejaring-jejaring yang dimiliki sejak organisasi dan seterusnya. Kemudian setelah itu setelah itu saya menikah dengan istri saya seorang notaris di Pontianak Kalimantan Barat, tempat CPAT, yang juga alumni Fakultas Hukum UMY atau angkatan kami. Dan kemudian setelah menikah tadi itu kami sama-sama merantau ke Jakarta. Ke kota metropolitan ya Kota Pak. metropolitan, persaingan sangat ketat, orang-orang yang berkualitas sangat banyak di sana, pertarungan semakin besar tantangannya begitu. Dan kemudian saya berpindah ke beberapa law firm, Lesmana Hendra, Jika Almarhum dan seterusnya. Nah kemudian sembari itu saya melanjutkan studi S2 di Jakarta di Universitas Indonesia, dan 2013 baru kemudian saya memutuskan pulang kampung Pontianak Kalimantan Barat. Nah istri saya S2 di Unhas Makassar. Nah 2013 itu tidak langsung dapat kerja, Mbak. Jadi kembali ke sana kemari, ke hulu ke hilir ya, untuk mencari pendapatan atau penghasilan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi juga pada saat itu proses yang dijalani itu juga serabutan dan seterusnya. Dulu kan pada saat kuliah, saya kira banyak teman-teman alumni yang juga mengalami ya dalam pilihan-pilihan hidup yang dilalui dalam berproses untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pekerjaan. Pada saat itu juga saya mengambil S2 juga reguler, pekerjaan yang juga dilepas dan seterusnya. Jadi itu persoalan selalu datang silih berganti. Saya kira yang lain juga seperti itu. Nah, jadi hidup yang pekerjaan yang tidak tetap itu dalam beberapa fase ini, saya kira itu dari kita semua akan melalui sampai kita merasa kita tetap di sini. Nah kemudian sampai di Pontianak, saya belum menjadi dosen dan advokat juga tadi kan bekerja di tempat yang lain. Sampai kemudian saya berani membangun kantor khusus sendiri di Pontianak. Kemudian sembari itu membuka kembali jejaring-jejaring yang tadinya setelah saya merantau ke Jogja, ke Jakarta itu hilang, itu coba dibangun kembali. Kemudian menemui siapapun. Nah, karena kita basic di Persyarikatan Muhammadiyah, sejak sekolah saya sudah di Muhammadiyah sampai UMY dan seterusnya, di Orkom juga sempat dan seterusnya. Pada akhirnya kita coba berkoordinasi kembali dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, PDM, Kota Pontianak dan seterusnya. Nah, di situ saya memberanikan diri untuk menemui Rektor UM Pontianak dan berbicara terkait dengan potensi untuk membentuk Fakultas Hukum UM Pontianak. Begitu, Mbak. Mungkin itu salah satu ini juga ya Pak, pencapaian terbesar Bapak selama berkarir ini sudah berhasil mendirikan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dan mungkin ada pencapaian terbesar lain Pak yang sudah Bapak berikan tentunya bagi diri Bapak sendiri ataupun dari lingkungan masyarakat sekitar. Ya, kalau pencapaian dari target yang sudah ditentukan secara individu gitu ya, atau oleh saya begitu, itu alhamdulillah sudah beberapa yang sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Misalkan ya saya selain aktif di Persyarikatan, aktif di amal usaha Muhammadiyah seperti di Fakultas Hukum dan Pontianak, saya juga terlibat di yayasan itu sejak awal dibangun untuk memperjuangkan perancang lambang negara dan Pancasila itu dari Pontianak Kalimantan Barat, Sultan Hamid II itu, dan sampai sekarang masih kami upayakan untuk menjadi pahlawan nasional dan seterusnya. Ya kemudian itu asalnya dari tesis saya tentang tuduhan makar atau delik terhadap kepala negara disebutkan tadi, kemudian kami buat menjadi buku biografi sang perancang lambang negara. Itu juga salah satu capaian kegiatan advokasi kami terhadap masyarakat Kalimantan Barat, karena beliau adalah orang Pontianak Kalimantan Barat. Nah, itu salah satu bentuk aplikasi yang cukup panjang juga. Sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang itu belum tuntas menjadi pahlawan. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang kemudian kami lakukan di Pontianak Kalimantan Barat itu. Selain itu melakukan advokasi yang lain.
Berarti di sana kompleksitas permasalahan yang ada juga udah banyak ya Pak, seperti itu ya? Iya, banyak Mbak. Kalau di Pontianak itu kan wilayah tambang juga ada, wilayah sawit, ya. Apa kalau tokoh-tokoh di Muhammadiyah juga eh, sudah berapa kali ke sana, Pak Krisno, Pak Iwan, Pak Musowo, Kodas dari PP Muhammadiyah juga banyak. Jadi juga mengetahui di Kalimantan ini apa persoalan-persoalan sama dengan daerah yang lain. Nah, berbicara tentang alumni ya Pak, kebetulan hari ini Bapak akan menghadiri penerimaan penghargaan alumni tahun 2023 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana perasaan Bapak menerima penghargaan itu dan apa sih harapan Bapak ke depannya khususnya untuk alumni, entah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada Fakultas Hukum itu sendiri dan bagaimana kemudian bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di luar Bapak? Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan. Saya senang sekali dan cukup kaget juga diinformasikan begitu kan, karena saya kira banyak alumni juga yang lain yang saya kira sukses untuk membangun apapun di dalam bidang pekerjaan yang masing-masing. Dan saya bersyukur dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik tingkat yang sekarang baru lulus. Itu harapan saya, karena perjuangan untuk bekerja kemudian memberikan manfaat untuk masyarakat luas itu sekarang tidak gampang, apalagi beda generasi, beda zaman ini kan juga beda tantangan, toh. Nah, berharap keluarga alumni atau yang lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini semakin mempererat persaudaraan ya. Luar biasa. Nah, mungkin sebelum Bapak memberikan closing statement, karena kebetulan tadi pertanyaan terakhir Bapak, ada beberapa yang saya highlight begitu dari penyampaian Bapak. Bagaimana kemudian dalam meraih mimpi itu memang tidak gampang. Harus ada perjuangan. Gak apa-apa kita untuk memimpikan sesuatu yang sangat tinggi, tapi ada optimisme yang kita bangun di dalamnya. Mungkin itu bisa menjadi pembelajaran dan nasihat terbaik untuk teman-teman yang di luar sana masih menempuh pendidikan S1, S2, S3, dan dalam pendidikan lainnya seperti itu ya Pak. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Bapak boleh memberikan nasihat ataupun kesan dan pesan bagi adik-adik ataupun anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan, utamanya Fakultas Hukum Pak, biar mereka makin semangat dan punya niat yang luar biasa dan Pak, bisa mengembangkan dirinya gitu dan tidak menutup kemungkinan mahasiswa-mahasiswa lain juga akan merasakan hal yang sama dan berjuang bersama gitu Pak. Kita nggak tahu di luar sana mungkin kita akan bertemu Bapak dan mungkin teman-teman instruktur lain akan bertemu Bapak di luar sana dengan pekerjaan yang berbeda dan juga dalam dunia kerja yang seperti apa. Mungkin bisa disampaikan Pak kesan. Saya pikir sama ya semuanya, nasihat itu untuk kita semua, termasuk untuk saya gitu. Artinya yang perlu kita garis bawahi dalam berjuang itu jangan pernah kita lelah untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar itu, karena mimpi besar itu mimpi itu memang harus besar Pak. Kalau mimpi kecil itu bukan mimpi namanya kan begitu. Mimpi kita harus besar dan kita harus yakin mimpi besar itu ya harus bisa untuk direalisasikan, bisa untuk diaplikasikan begitu, bisa untuk dibuat, bisa untuk diproduksi. Dan kemudian jangan juga lelah untuk belajar ya, karena belajar itu menjaga kita tetap tajam. Jadi jangan pernah kita merasa kita stop untuk belajar apapun ya, belajar apapun, baik dari buku, baik dari pengalaman kita, pengalaman orang lain, berinteraksi dengan semuanya. Karena belajar itulah yang menjaga kita tetap tajam dalam berpikir, tajam dalam menganalisis dan mengimplementasikan sesuatu. Begitu Mbak. Oke. Mungkin itu terakhir Bapak ya. Dan saya dan teman-teman instruktur lain juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ansori sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast hari ini. Semoga dalam waktu-waktu yang datang kita bisa bertemu kembali lagi
Seperti itu Pak. Mungkin juga ada kesempatan untuk bersilaturahmi di Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk melihat bagaimana perguruan tinggi Fakultas Hukum di sana ya, seperti itu ya teman-teman ya. Mas Kabir sudah Oh datang iya, saat ya. iya sudah berkunjung ke sana. Mungkin teman-teman instruktur lain juga punya peluang buat ketemu dengan teman-teman dan relasi yang lebih banyak lagi Pak, seperti itu. Mungkin cukup dari saya dan juga Bapak Ansori pada siang hari ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, Share and subscribe.